Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah Huang Fugucong menerima perintah, dia melambaikan tangan kanannya. Sebuah kekuatan spiritual tidak terlihat segera mengikat Jin Xuanzi. Kemudian Huang Fugucong menggunakan pedangnya untuk memotong seluruh tubuh Jin Xuanzi. Tanyun menatap kera iblis dan berkata, "Kera tua, pergi dan selamatkan kakak laki-lakimu." Setelah kera iblis pergi beberapa saat, dia kembali lagi membawa singa naga emas yang pingsan. Pada saat ini, Song Huixin telah mengumpulkan cincin keangkun milik orang-orang dari keluarga Jin. Kemudian, Tanyun memimpin semua orang dan 8 raja monster untuk kembali ke gerbang alam rahasia. Setelah Tanyun memasuki alam rahasia sekte suci Wangfu, dia menemukan bahwa Dan Taiyu serta Dan Tailong meneteskan air mata. Para pejabat tinggi dan murid juga meneteskan air mata, terutama tetua penegak hukum gerbang suci, yaitu Yuan Fengjun. Wajahnya menjadi pucat karena menangis, dan matanya membengkak, karena semua orang melihat proses pertempuran sengit antara Tanyun dan yang lainnya melawan keluarga Jin. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa leluhur agung penegak hukum, yaitu Yuan Jinglun telah gugur. Tanyun menarik napas dalam-dalam. Dia melihat semua orang dan berkata dengan keras, "Senior Yuan, dia memberikan hidupnya untuk sekte. Dan sekarang sekte suci Wangfu telah menang. Senior Yuan pasti tidak ingin melihat kalian menangis. Jadi bersoraklah dengan bahagia. Biarkan Senior Yuan beristirahat dengan tenang dan tanpa penyesalan." Setelah itu, semua orang bersorak untuk kemenangan. Setelah waktu yang lama, Tanyun mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar diam. Dia memandang Dan Taiyu serta Dan Tailong, lalu dia berkata, "Kakek dan paman kakek, kalian pimpin para pejabat tinggi untuk menjaga gerbang alam rahasia. Setelah aku pulih dari cedera, aku akan mulai mempersiapkan formasi pertahanan." Setelah itu, Tanyun mengeluarkan pagoda suci. Tanyun meminta kera iblis untuk membawa singa naga emas ke dalam pagoda suci lantai ke-9. Kera iblis akan memasuki lantai 8. Moer akan masuk ke dalam lantai ke-7. Raja Kelabang Haus Darah, Raja Beruang Naga, Raja Elang Ungu Penghancur Jiwa, dan Raja Singa Dingin masing-masing memasuki lantai ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 untuk memulihkan cedera mereka. Setelah mengatur segalanya, Tanyun tersenyum pada Mu Mengyi yang khawatir tentang cederanya. Lalu dia memasuki pagoda lantai 10. Ketika malam tiba, Tanyun terbang keluar dari pagoda suci lantai 10. Setelah para pejabat dan murid memberi hormat pada Tanyun, Tanyun tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia memandang semua orang dan berkata tanpa ragu, "Dengarkan perintahku. Kecuali divisi berjasa dan divisi binatang buas, semua murid tinggalkan teknik latihan milik kalian." Begitu kata-kata itu terdengar, semua orang terkejut. Tanyun berkata lagi, "Dia Ken, tetua hingga kepala divisi, termasuk semua tetua penegak hukum, organisasi asasin, dan organisasi hukuman surgawi. Kalian berhenti berlatih teknik latihan yang sedang kalian gunakan." Mendengarkan hal itu, Dan Taiyu berkata dengan kebingungan, "Yuner, teknik latihan setiap divisi diturunkan ketika leluhur masih hidup. Itu adalah fondasi sekte kita. Bagaimana mungkin membuang teknik latihan itu?" Dan Tailong berkata, "Yuner, hal lainnya dapat diubah, tetapi teknik latihan ini tidak boleh dihapuskan." Melihat Dan Taiyu serta Dan Tailong angkat bicara, banyak pejabat tinggi ikut setuju. Hanya Shen Subing dan Mu Mengyi yang tampaknya memikirkan sesuatu. Setelah Tanyun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia memandang Dan Taiyu serta Dan Tailong. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua tidak perlu khawatir. Yuner memiliki teknik latihan yang cocok untuk berbagai atribut. Dan teknik latihan ini lebih baik daripada teknik latihan yang diturunkan oleh leluhur.
Ketika Dan Tayu masih tidak percaya, kata-kata Tanyun selanjutnya seperti ledakan yang menggemparkan semua orang. Tanyun berkata sambil tersenyum, teknik latihan itu adalah teknik latihan yang digunakan oleh para murid divisi berjasa. Mereka yang telah berlatih akan bersumpah untuk merahasiakannya. Teknik latihan itu bisa membuat orang menjadi abadi. Dan Tayu meraih lengan Tanyun dengan penuh semangat dan berkata dengan suara gemetar, "Yuner, apakah yang kamu katakan itu benar?" Tanyun berkata dengan sombong, "Itu benar. Kakek, kamu seharusnya juga tahu, ketika para murid Sekte Suci Wangfu melawan anggota keluarga Jin, dari 5.000 murid divisi berjasa, hanya 9 yang gugur. Alasan mengapa 9 murid itu gugur, itu karena ranah mereka jauh lebih rendah daripada lawan mereka." Begitu kata-kata itu terdengar, semua pejabat tinggi dan murid terkejut serta bersemangat. Dan Tayu berkata dengan tidak sabar, "Yuner, di mana teknik latihannya? Kakek ingin melihatnya." Kemudian Tanyun memandang Sen Subing. Dia tersenyum dan berkata, "Subing, kamu masih memiliki kitab rahasia keabadian emas, kayu, api, tanah, angin, guntur, kuno, jiwa binatang, ruang, waktu, kematian, dan cahaya. Cepat perlihatkan pada kakek." Sen Subing tersenyum. Cincin dewa miliknya sering menyala. 13 lip batu giok terbang keluar dan melayang di depan Dan Tayu serta Dan Tailong. Segera kedua orang tua itu melepaskan kesadaran spiritual mereka ke dalam slip batu giok. Tanyun berkata kepada Huang Fugucong dan para pejabat tinggi lainnya, "Kalian juga lihatlah." Setelah mendapatkan izin, semua orang melepaskan kesadaran spiritual mereka satu demi satu ke dalam slip batu giok yang cocok dengan atribut mereka. Tanyun memandang lebih dari 2 juta murid gerbang suci dan murid inti, lalu dia berkata, "Jika kalian ingin melihatnya, lepaskan kesadaran spiritual kalian." Semua murid juga melepaskan kesadaran spiritual mereka dan memasuki slip batu giok. Setelah beberapa saat, Dan Tayu melompat kegirangan seperti anak kecil. Lalu dia berkata, 13 teknik latihan ini benar-benar terlalu kuat. Orang tua ini harus berlatih lagi." Dan Tailong juga terkejut, lalu dia berkata, "Ini sulit dipercaya." Adapun Song Wisin dan para pejabat tinggi lainnya, mereka berkata seperti orang gila, "Kepala sekte latihan yang kamu berikan benar-benar terlalu kuat. Dengan teknik latihan ini, Sekte Suci Wangfu akan melampaui masa kejayaannya di zaman kuno." Ketika para pejabat tinggi bersemangat, begitu pula lebih dari 2 juta murid. Setelah mereka melihat teknik latihan itu, mereka menjadi kesurupan dan tidak bisa menahan diri. Dan Tayu berkata dengan gemetar, "Yuner, mengapa 13 teknik latihan ini hanya bisa dilakukan oleh murid gerbang abadi?" Tanyun berkata sambil tersenyum, "Kakek, teknik latihan ini secara khusus dimodifikasi oleh Yuner berdasarkan murid-murid gerbang abadi, di mana mereka di alam pemberian jiwa. Tetapi jangan khawatir, Yuner akan menyederhanakannya. Setelah modifikasi, murid gerbang luar yang baru saja menjadi murid gerbang dalam, di mana mereka yang masih di alam jiwa janin dapat berlatih." Dan Tayu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sangat bagus, sangat bagus." Setelah itu, Tanyun dengan sempurna memodifikasi bagian atas dari 13 teknik latihan. Lalu dia berkata dengan keras, "Kepala sekte ini mengumumkan bahwa mulai sekarang, teknik latihan Sekte Suci Wangfu akan diubah. Dari murid gerbang dalam, diaken, tetua, kepala divisi, dan para leluhur, kalian harus bersumpah sebelum berlatih. Kalian tidak boleh menyebarkan teknik latihan kepada siapapun secara pribadi. Mereka yang melanggar perintah akan mati." Setelah itu, Song Wisin memberi Toba Ying cincin Kiangkun milik tetua keluarga Jin dan milik Jin Xuanzi. Kesadaran spiritual Toba Ying memasuki lebih dari 80 cincin Kiangkun. Tiba-tiba, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Lalu dia berkata, "Kakak, ada semacam benih api sub abadi tingkat atas dengan atribut es." Tanyun sangat bersemangat dan berkata, "Aku ingin lihat." Di tangan Toba Ying, sebuah cincin Kiangkun menyala. Sebuah kotak sebesar kaki muncul di tangannya. Lalu dia berkata,
kakak, benih api itu ada di sini. Tanyun segera memanipulasi kesadaran spiritualnya ke dalam kotak, kemudian dia menemukan benih api itu. Benih api itu sepertinya tahu bahwa ada orang yang mengintip menggunakan kesadaran spiritual. Lalu dia berteriak, "Kamu telah mengunciku selama 5.000 tahun. Biarkan aku keluar. Aku memberitahumu, manusia sialan. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk memurnikanku sama sekali." Tanyun bergumam, "Tunggu sampai aku memurnikan dirimu." Setelah Tanyun bergumam, dia berkata sambil tersenyum, "Benih api Es-Hantu, ini sangat bagus." Tanyun sombong, karena setelah api Es-Songmeng melahap benih api Es-Hantu, api Es-Songmeng akan meningkat setidaknya sampai di tahap kecil tingkat 8, atau bahkan tahap besar tingkat 8. Bagi Tanyun, kemunculan benih api Es-Hantu merupakan kegembiraan yang sangat tidak terduga. Memang benar, Tanyun awalnya berpikir bahwa di masa depan, jika api Es-Songmeng dan api Hongmeng ingin meningkat, dia harus mencari benih api. Tapi ternyata di antara harta milik keluarga Jin ada benih api sub-abadi tingkat atas dengan atribut es. Setelah mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan diri, Tanyun mengendalikan 1.500 pedang. Butuh 5 hari untuk menyiapkan formasi kuali cincin 12 naga di gerbang alam rahasia. Setelah semuanya selesai, untuk mencegah orang lain menyerang sekte suci Huangfu, Tanyun mengeluarkan pagoda suci di bawah gerbang keluar alam rahasia. Setelah semuanya selesai, untuk mencegah orang lain menyerang sekte suci Huangfu, Tanyun mengeluarkan pagoda suci di bawah gerbang keluar alam rahasia. Setelah memasuki lantai 10, dia mulai memanipulasi api Es-Songmeng untuk melahap benih api Es-Hantu. Kera iblis memasuki lantai 9 untuk berkultivasi. Singa naga emas memasuki lantai 8, dan Moer memasuki lantai ke-7. Pada saat yang sama, sebelum berkultivasi, Tanyun membiarkan Raja Kelabang Haus Darah, Raja Elang Ungu Penghancur Jiwa, Raja Singa Dingin, dan Raja Burung Merah untuk memasuki lantai 3 hingga lantai ke-6. 4 raja lainnya mematuhi perintah Tanyun dan kembali ke gulungan monster. Tanyun tidak khawatir tentang batu roh tingkat tinggi yang dibutuhkan untuk membuka pagoda suci. Bahkan jika lantai pertama hingga ke-12 semuanya dibuka, batu roh tingkat tinggi di tangannya dapat bertahan selama lebih dari 600 tahun. Ketika Tanyun berkultivasi untuk menelan benih api, dan Tesyaner juga mengeluarkan pagoda suci miliknya, dia membiarkan Toba Yingying, Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Xian, dan Shen Subing untuk berkultivasi di dalamnya. Di sisi lain, Dan Tesyaner duduk bersila di salju bersama Dan Tayu serta Dan Tailong. Dia memejamkan mata dan melepaskan kesadaran spiritualnya yang menyelimuti area luar alam rahasia. Dia menantikan kemunculan Dante Xuangsong. Mereka bertiga tahu bahwa jika Dante Xuangsong berinkarnasi dengan lancar, dia akan berusia 22 tahun. Pada saat yang sama, mereka bertiga juga tahu jika Dante Xuangsong mengalami masalah dalam berinkarnasi, maka akan lebih lama untuk sampai di sekte suci Huangfu. Di belakang 3 orang itu, ada Song Wuxin, Huang Fuguchong, dan Wei Kuan yang juga menunggu. Sementara lainnya sedang menjalankan urusan mereka masing-masing di dalam pagoda suci lantai 10. Dalam sekejap mata, setelah 35 tahun, api Es-Songmeng akhirnya melabeni api Es-Hantu. Api Es-Songmeng melayang di depan Tanyun. Ukurannya dari 500 kaki menjadi 800 kaki. Tanyun yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap api Es-Songmeng dan berkata dengan keras, "Tahap besar tingkat 8. Aku dapat langsung membakar senjata sub-abadi tingkat atas dengan mudah. Tubuh tirani Hongmeng di tahap kecil tingkat ke-8 itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata sub-abadi tingkat menengah dengan tangan kosong. Jadi api Es-Songmeng sekarang menjadi senjata andalan Tanyun sementara waktu."
Tanyun berkata, aku akan melanjutkan berkultivasi. Lalu aku akan menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak benih api di masa depan. Setelah mengambil keputusan, Tanyun memberi isyarat. Api esongnya setinggi 800 kaki berubah menjadi seberkas cahaya biru dan masuk ke dalam telapak tangan kiri Tanyun. Setelah itu, Tanyun menggunakan teknik kondensasi Ki Hong Meng dan melap energi spiritual langit dan bumi. Waktu berlalu seperti anak panah, dan waktu di dalam pagoda lantai 10 telah berlalu 350 tahun. Tanyun menghabiskan total 405 tahun di dalam pagoda. Pada saat ini, Tanyun akhirnya memasuki alam ilahi tingkat 8 di dunia luar, baru 2 tahun 3 bulan. Di luar pagoda, Dan Tayu yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya dan berkata, adikku dan Xianer, dia datang. Dan Tailong bertanya setelah membuka matanya, kakak, ada apa? Apakah Songer di sini? Mata indah dan Xianer dipenuhi dengan harapan dan kerinduan yang mendalam. Lalu dia berkata, kakek, apakah itu benar? Dan Tayu berdiri dan berkata dengan penuh semangat, Xianer, ada anak laki-laki yang terlihat seperti ayahmu. Pasti dia reinkarnasi dari ayahmu. Dan Xianer langsung mengaburkan pandangannya dengan air mata. Dan dia berkata, kakek, di mana ayah? Dan Tayu berkata, ayahmu sekarang 10 juta mil di barat daya. Dia berada di Prauro dan terbang menuju sekte suci Wangfu. Dan Xianer sangat senang. Dia tiba-tiba melihat ke belakang. Dia memandangi pagoda suci dan berteriak, Tanyun, kakekku berkata bahwa ayahku akan kembali. Kamu keluar dan buka gerbang alam rahasia. Kemudian kita akan pergi menemuinya. Saat berikutnya, gerbang pagoda lantai 10 terbuka. Tanyun terbang keluar dan berkata dengan penuh semangat, Xianer, apakah itu benar? Dan Xianer berkata, itu benar. Kakek berkata ayah berada 10 juta mil di barat daya. Rambut Tanyun berterbangan. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya. Setelah beberapa saat, Tanyun tampaknya telah menemukan sesuatu. Dia menarik kesadaran spiritualnya. Dia memandang Dan Xianer, Dan Tayu serta Dan Tailong. Lalu dia berkata dengan penuh semangat, dia mirip dengan kepala sekte lama. Tanyun membuka gerbang alam rahasia. Tanyun mengeluarkan tangan kanannya dan berkata, Xianer, aku akan membawamu ke sana. Wajah Dan Xianer tampak malu. Kemudian dia mengelurkan tangannya dan meletakkannya di tangan Tanyun. Tanyun membawa Dan Xianer terbang keluar dari gerbang alam rahasia terlebih dahulu. Dan Tayu serta Dan Tailong mengikuti mereka berdua dengan ekspresi gembira. 2 jam kemudian, di atas pegunungan di barat daya, sebuah perahu sedang terbang. Di atas perahu, seorang pemuda yang kelihatannya berusia sekitar 16 tahun berdiri dengan tangannya di belakang punggungnya. Pemuda itu tampan, dan dia di alam jiwa rohani tingkat sempurna. Dari pakaian pemuda itu, dapat dilihat bahwa keluarganya cukup kaya. Pada saat ini, dia melihat pegunungan hukuman surgawi dengan penuh kebingungan. Ada sentuhan kesedihan menggerogoti hatinya. Seorang lelaki tua di alam janin tingkat kedua membungkuk dengan cemas, lalu dia berkata, Tuan, apakah kamu merasa tidak sehat? Nama lelaki tua itu adalah Liu Qinghao. Dia adalah pelayan dari keluarga Su. Pemuda itu berkata, aku tidak tahu mengapa saat aku melihat pegunungan hukuman surgawi, itu serasa sangat akrab. Melihat setiap rumput dan pohon di sini, tiba-tiba aku merasa sedikit tidak nyaman dan sedih, seolah-olah aku pernah datang ke sini sebelumnya. Liu Qinghao membelai janggutnya dan tersenyum. Lalu dia berkata, Tuan, ini adalah pertama kalinya kamu meninggalkan kampung halaman. Dan ini juga pertama kalinya kamu memasuki pegunungan hukuman surgawi. Bagaimana kamu bisa merasakan dejavu? Pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Liu Qinghao berkata, Tuan, bawahan ini memiliki sesuatu untuk dikatakan. Meskipun sekte suci Wangfu adalah sekte kuno yang terkenal dan banyak orang ingin memasukinya, tapi lebih dari 20 tahun yang lalu, mungkin karena serangan musuh, mereka tidak lagi mencari murid. Meskipun kamu sangat berbakat, mungkin mereka tidak menerimamu. Jika kamu membuat marah para murid sekte kuno yang menjaga gerbang gunung, bawahan ini takut tidak akan bisa melindungimu. Pemuda itu berkata,
Pelayan, kamu terlalu banyak berpikir. Karena sekte suci Wangfu adalah sekte kuno. Mereka memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu. Mereka tidak akan menghabisi orang yang tidak bersalah. Selain itu, alasan terpenting bagiku untuk memuja sekte suci Wangfu adalah untuk mengetahui apa yang terjadi dengan mimpi yang selalu menghantui pikiranku. Selalu ada suara saat aku tidur. Suara itu menyuruhku pergi ke sekte suci Wangfu dan menemukan seseorang bernama Tan Yun. Setelah mengatakan hal itu, dia melihat 4 berkas cahaya melesat dan muncul di depannya. Liu Qinghao melangkah maju untuk melindungi pemuda di belakangnya. Dia menatap Dan Tayu, Dan Tailong, Tan Yun serta Dante Xianer. Pemuda itu berkata, "Pengurus rumah tangga, kamu tidak boleh kasar." Ketika pemuda itu menemukan bahwa dia tidak dapat melihat ranah 4 orang di depannya, dia melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam. Lalu dia berkata, "Junior memberi hormat pada 4 senior. Aku tidak tahu apa yang dilakukan ke 4 senior di sini." Pemuda itu terus menundukkan kepalanya. Dia tidak berani melihat ke atas. Di dalam hatinya, keempatnya turun dari langit, jelas ranah mereka sangat tinggi. Dan Tayu mengirim transmisi suara kepada Tan Yun. Dia mendesak Tan Yun untuk segera menanyakan identitas pemuda di depannya dan tujuannya memasuki pegunungan hukuman surgawi. Tan Yun berkata, "Kamu tidak perlu sopan. Siapa kamu? Dan mengapa kamu memasuki pegunungan hukuman surgawi?" Pemuda itu masih menundukkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Junior bernama Suyu, orang dari dinasti suci Wangfu. Kali ini aku datang ke pegunungan hukuman surgawi karena aku ingin menemui seseorang." Tan Yun berkata, "Siapa yang kamu cari?" Dante Xianer, Dan Tayu serta Dan Tailong. Mereka mengepalkan tangan dan menatap Suyu dengan penuh harapan. Suyu menundukkan kepalanya dan berkata, "Maaf senior, ini adalah masalah pribadi junior. Tidak nyaman untuk mengungkapkannya." Pada saat yang sama, Suyu mengerutkan keningnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa suara orang di depannya terdengar sangat akrab. Tan Yun berkata dengan ekspresi sedih, "Kalau begitu biarkan aku menebak. Ingatlah untuk pergi ke pegunungan hukuman surgawi dan sekte suci Wangfu lalu temui Tan Yun." Mendengarkan hal itu, Suyu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya melebar, dia menatap Tan Yun dan tidak bisa mengatakan apapun. Karena kata-kata Tan Yun persis sama dengan suara yang memanggilnya di dalam mimpi. Suyu berkata dengan penuh semangat, "Bagaimana kamu tahu kata-kata yang ada di dalam mimpi junior ini?" Tan Yun berkata, "Karena aku Tan Yun." Dan Tayu menangis. Dia memeluk Suyu dengan erat dan berkata, "Anak yang baik, tahukah kamu, 20 tahun yang lalu, ketika kamu pergi, ayah bahkan tidak melihat wajah terakhirmu. Akhirnya dewa menyatukan kembali kita berdua." Suyu benar-benar tercengang dan berkata, "Senior, kamu salah. Junior ini bukan putramu." Setelah Suyu berbicara, ketika dia ingin mengatakan sesuatu lagi, Dante Xianer berlutut di depan Suyu. Lalu dia berkata sambil menangis, "Ayah, aku Xianer. Kamu akhirnya kembali. Lihatlah Xianer, aku putrimu yang berharga." Tangisan Dan Tayu serta Dante Xianer benar-benar memilukan. Tan Yun serta Dan Tailong juga menangis. Pada saat ini, Suyu memandang Dante Xianer serta Dan Tayu, lalu hatinya merasa sakit. Liu Qinghao benar-benar terpana. Kapan tuan mudanya menjadi putra orang lain? Tidak hanya itu, kapan tuan mudanya memiliki putri yang cantik? Liu Qinghao tahu bahwa keempat orang di depannya memiliki kekuatan yang tidak terduga. Jadi dia hanya bisa tutup mulut. Tan Yun membantu Dante Xianer berdiri dan berkata, "Kakek dan Xianer, jangan menangis. Sekarang ayah mertuaku tidak mengenal kalian. Aku akan membantu ayah mertuaku memulihkan ingatannya. Maka kita akan berkumpul menjadi keluarga yang sebenarnya." Dante Xianer jatuh ke pelukan Tan Yun sambil menangis. Lalu dia berkata, "Tan Yun, cepatlah." Suyu berkata, "Mengapa aku merasa sakit ketika aku melihat setiap rumput dan pepohonan di pegunungan hukuman surgawi? Kenapa aku merasa sangat sedih saat melihat kalian menangis?"
Tanyun menghela nafas dan berkata, "Aku adalah kepala sekte dari sekte suci Huangfu saat ini. Dan kamu Dante Xuangsong, kepala sekte lama dari sekte suci Huangfu. Selain itu aku juga menantumu. Xianer adalah putrimu. Dan Tayu adalah ayahmu. Dan Tailong adalah pamanmu." Mendengarkan hal itu, Suyu tercengang. Liu Qinghao terkejut oleh identitas yang luar biasa dari tuan mudanya. Lalu dia pingsan dan jatuh di perahu. Tanyun berkata, "Ayah mertua, menantu ini tahu bahwa kamu bingung dan bertanya-tanya. Menantu ini akan membangkitkan ingatanmu kembali." Suyu melihat Tanyun yang tampak tulus, lalu dia mengangguk. Suyu tahu bahwa dengan kekuatan Tanyun, jika Tanyun ingin melukai dirinya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup sama sekali. Tentu saja, dia secara tidak sadar percaya bahwa Tanyun memang kepala sekte suci Huangfu. Tanyun berkata, "Ayah mertua, tutup matamu sekarang dan rilekslah." Suyu menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Telapak tangan kanan Tanyun menampar dadanya dengan keras, dan Tanyun memuntahkan seteguk darah. Melihat hal itu, Dante Xianer menjadi khawatir. Tanyun berkata, "Tabu ingatan reinkarnasi aktifkan." Tanyun menutup matanya dan melepaskan kesadaran spiritualnya. Darah miliknya melayang di udara, di bawah kendali kesadaran spiritual. Segera, darah mulai menggeliat dan terbentuk untaian benang darah seperti sutra. Untaian benang darah itu berputar-putar dengan kecepatan yang sangat cepat. Di bagian tengah untaian darah yang berputar ada tulisan tabu ingatan reinkarnasi. Tanyun berkata, "Ayah mertua, akan ada banyak pecahan ingatan yang keluar dari jiwamu, dan kamu mungkin akan mengalami sakit kepala. Tapi jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja." Segera, tulisan tabu ingatan reinkarnasi dicetak di dahi Suyu dan menghilang. Jika kita melihat ke dalam pikiran Suyu, kita akan menemukan bahwa tulisan tadi berpencar menuju ke 3 jiwa dan 7 jiwa milik Suyu. Suyu menjerit. Dia merasakan sakit kepala yang tidak tertahankan. Dia berguling-guling di perahu dengan tangan memegang kepalanya. Tanyun menatap Dante Xianer dan Tayu serta Dan Tailong yang sangat cemas. Lalu dia berkata, "Jangan khawatir, ayah mertua baik-baik saja." Saat berikutnya, Suyu merasakan semburan pecahan ingatan mengalir keluar dari lubuk jiwanya dan memenuhi seluruh pikirannya. Segera setelah itu, pecahan memori itu secara otomatis menghasilkan memori kehidupan sebelumnya di benak Suyu. Suyu melihat bagaimana dia menjadi murid sekte suci Huangfu di kehidupan sebelumnya. Dia melihat dirinya selangkah demi selangkah dari murid gerbang luar menjadi murid gerbang suci. Dia juga melihat bahwa setelah ayahnya dan Tayu turun tahta, dia menjadi kepala sekte berikutnya. Dia juga melihat bahwa setelah dia menjadi kepala sekte, dia memiliki putri yang bernama Dante Xianer. Dia melihat dirinya sendiri yang sibuk berurusan dengan mata-mata selama lebih dari 2000 tahun, dan tiba-tiba mendengar berita kematian istrinya. Ketika dia berlari kembali ke kamar istrinya, dia melihat Dante Xianer meringkuk di depan sofa, dan tubuh istrinya di sofa sudah dingin. Tiba-tiba Suyu mengeluarkan suara sedih. Dia menangis dan berkata, "Maafkan aku." Ingatan tentang kehidupan sebelumnya masih muncul di benaknya. Ketika dia memikirkan istrinya, dia melihat Tanyun yang tumbuh melawan langit selangkah demi selangkah dari murid gerbang dalam menjadi kepala sekte. Dia melihat orang lain menjadi Tanyun dan menghabisi dirinya. Gambar ingatan terakhir di area pusat pegunungan hukuman surgawi. Tanyun menggunakan teknik reinkarnasi terlarang untuk membantu dirinya membuka terowongan reinkarnasi. Suyu tahu seluruh prosesnya dan tahu bahwa dia telah berkorban banyak untuk sekte suci Huangfu. Suyu berdiri dengan gemetar di perahu. Dia berlutut di depan Dan Tayu sambil menangis. Lalu dia berkata, "Ayah, aku kembali." Dan Tayu menangis dan berkata, "Nak, tahukah kamu, aku telah menantikan kata-kata ini di siang dan malam selama 22 tahun. Setelah Dan Tayu membantu Suyu berdiri, keduanya berpelukan dengan gembira. Kemudian, Suyu melepaskan Dan Tayu, dan Xianer mengambil langkah maju dan menatap pria muda yang tidak dia kenal. Dan akhirnya, dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya.
dan Tae Swangsong yang terakhir kembali sebagai manusia. Tidak diragukan lagi sangat bahagia. Dalam kehidupan terakhir, dia telah bekerja keras untuk sekte. Kali ini, Tanyun telah membantunya menyelesaikan masa sekte. Selain itu, dia saat ini memiliki 2 ayah dan seorang ibu yang mencintainya. Tanyun menyaksikan adegan reuni ayah anak yang menyentuh. Dia tertawa dan menangis, lalu dia bergumam, "Ayah mertua, ketika Yuner membuat sekte suci Wangfu mencapai puncak di benua hukuman surgawi, Yuner akan menyerahkan sekte suci Wangfu padamu lagi." Tanyun tahu bahwa sekte suci Wangfu akan menjadi milik Suyu di masa depan. Sebelum naik ke alam abadi, Tanyun ingin membantu Suyu membersihkan semua rintangan dan semua musuh. Pada saat yang sama, Tanyun iri pada Tae Swangsong yang menjadi Suyu karena dapat bertemu dengan ayah dan anak perempuannya lagi. Melihat reuni mereka, Tanyun tidak bisa menahan perasaan sedih. Orang tua, kerabat, dan teman-temannya di kehidupan terakhirnya semuanya meninggal secara tidak terduga. Tanyun tidak punya waktu untuk mencintai keluarganya di masa lalu, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu mereka lagi. Tidak ada yang lebih sedih di hati Tanyun daripada ini. Kemudian, Suyu bertanya tentang situasi sekte suci Wangfu saat ini. Ketika dia mengetahui bahwa hanya dalam 22 tahun, Tanyun telah menghabisi para mata-mata dan keluarga jin, itu membuatnya merasa sangat lega. Suyu yang memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya dan sekarang, dia menyarankan agar Dan Tayu menemaninya kembali ke kampung halamannya saat ini. Kemudian menghubungkan orang tuanya saat ini dan kerabatnya dari sekte suci Wangfu. Dan Tayu langsung setuju. Kemudian Suyu memimpin jalan. Dan Tayu memegang tangan Suyu dengan penuh kasih sayang. Lalu mereka terbang menuju kampung halamannya. Tanyun membawa Tae Xianer dan mengikutinya, dan Tai Long membawa Liu Qinghao yang sedang pingsan dan mengikuti mereka. 2 hari kemudian, semua orang datang ke kampung halaman Suyu dan melihat keluarga Suyu. Ketika orang tua Suyu mengetahui putra satu-satunya mereka adalah reinkarnasi dari kepala sekte lama sekte suci Wangfu, mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata apapun. Kemudian, mereka perlahan menerima kenyataan bahwa putra mereka masih memiliki ayah, paman, seorang putri, dan menantu laki-laki di kehidupan sebelumnya. Keluarga Su merupakan sebuah keluarga kecil di kota terpencil dinasti suci Wangfu. Keluarga mereka pasti akan tumbuh dan membumbung ke langit. Dalam sekejap mata, 6 hari lagi berlalu. Suyu ingin seluruh keluarganya pergi ke sekte suci Wangfu bersamanya. Tetapi orang tua Suyu akhirnya memutuskan untuk tidak pergi ke sana. Ketika Suyu hendak pergi, orang tuanya memegang Dan Tayu dengan erat dan berkata, "Jaga putra kita." 2 hari kemudian, Tanyun dan yang lainnya kembali ke sekte suci Wangfu. Tanyun segera mengirim 5 leluhur penegak hukum untuk tinggal di keluarga Su dan membantu keluarga Su mengembangkan kekuatan mereka. Kemudian Tanyun mengumumkan berita tentang reinkarnasi kepala sekte lama. Dia meminta semua orang untuk pergi ke gunung kuno Wangfu dan menyambut Suyu. Di atas gunung kuno Wangfu, lebih dari 7 juta murid memandang Suyu. Suyu menatap sekte yang sangat akrab baginya. Itu membuat dia meneteskan air mata. Tanyun berdiri di udara dan berkata dengan tersenyum, untuk menyambut kembalinya kepala sekte lama. Kepala sekte ini telah memutuskan untuk merayakannya selama 3 hari. Dalam 3 hari berikutnya, semua orang berhenti minum anggur. Tanyun bersandar di kursi. Dia merasakan kenyamanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak perlu khawatir tentang musuh yang datang untuk menyerang. Alasannya sangat sederhana. Tidak ada seorang pun selain dia yang dapat membuka gerbang alam rahasia. Sekarang di gerbang alam rahasia, Tanyun telah membuat formasi pertahanan kuali cincin 12 naga. Bahkan jika orang di alam eklusion datang, mereka tidak akan dapat menembusnya selama 20 atau 30 tahun. Oleh karena itu, sekte suci Wangfu tidak dapat ditembus. Ketika malam tiba, ledakan keras terdengar. Itu membangunkan banyak orang yang sedang tidur. Bayangan hitam melesat keluar dari istana surgawi dan berubah menjadi Song Wisin, wakil komandan organisasi asasin. Pada saat ini, ekspresi Song Wisin sedikit aneh, tetapi dia terlihat serius.
Tanyun bertanya, apakah seseorang sedang menyerang? Song Huisin berkata dengan jujur, tidak ada. Tanyun berkata, bukankah aku sudah mengatakan, jika tidak ada yang menyerang, jangan ganggu aku selama 3 hari. Song Huisin buru-buru berkata, Tuan tenanglah, seorang gadis di luar alam rahasia mengatakan bahwa dia sedang mencarimu dengan tergesa-gesa. Dia berkata bahwa wanitamu sedang dibawa secara paksa. Tanyun yang mabuk langsung melirik Mu Mengyi, Song Wuxiao dan Chen Shubing. Lalu dia berkata, semua wanitaku ada di sini. Tanyun sepertinya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba wajahnya berubah. Dia berdiri meraih lengan Song Huisin dengan tergesa-gesa. Lalu dia berkata, katakan padaku, ceritakan secara spesifik. Song Huisin berkata, Tuan, tanganku sakit. Tanyun segera melepaskan tangan Song Huisin. Kemudian Song Huisin berkata dengan jujur, gadis itu mengatakan ingin bertemu denganmu dan Nanggong Ruksue. Tanyun berteriak, Ruksue. Suara Tanyun sangat keras, dan itu juga mengartikan ketidaksabaran. Dari pernyataan gadis itu yang ingin melihat Ruksue, Tanyun bisa menebak bahwa terjadi sesuatu dengan Nanggong Yukin. Suara Tanyun membangunkan semua orang, dan Nanggong Ruksue juga terbangun. Tanpa menunggu Nanggong Ruksue berbicara, Tanyun berkata, kakakmu mengalami kecelakaan, ikuti aku. Tanyun menghilang dan masuk ke dalam istana surgawi. Chen Shubing, Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Xian dan Dante Xianer semuanya menyapu dan terbang ke istana surgawi. Song Huisin berkata, tunggu sebentar, ini adalah jalan pribadi dari organisasi assassin. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa perintah Tuan. Mu Mengyi berkata, Nanggong Yukin adalah kakak perempuanku, cepat minggir. Song Wuxiao serta Dante Xianer berkata dengan dingin, kamu minggirlah. Ketika Song Huisin ragu-ragu, Suyu berkata, Huisin, biarkan mereka masuk. Song Huisin mematuhi perintah Suyu, karena di dalam hatinya Suyu adalah mantan tuanya. Selain itu, dia juga tahu, jika Tanyun ada di sini, dia juga akan membiarkan kelima gadis ini memasuki istana surgawi. Song Huisin berkata, kamu belum pernah memasuki tempat ini. Aku akan menunjukkan jalannya kepada kalian. Kemudian kelima gadis itu mengikuti Song Huisin. Ketika mereka menghilang di depan mata semua orang, ada kegemparan di alun-alun di gunung kuno Huangfu. Bagaimana situasinya? Bukankah Nanggong Yukin adalah gadis suci dari istana jiwa ilahi? Kapan dia menjadi kakak perempuan dari calon istri Kepala Sekte? Suara semua orang berputar di telinganya, dan ketika Toba Yingying hendak berbicara, Suyu perlahan berdiri dari tempat duduknya dan berkata, diamlah. Semua orang segera terdiam. Suyu berkata dengan keras, aku dapat memberitahu kalian apa yang terjadi. Sebelum Tanyun menyembah sekte suci Huangfu, di hari pernikahan dia serta Nanggong Yukin, dan akan menyembah langit dan bumi. Mereka secara paksa dipisahkan. Kalian tidak perlu khawatir tentang identitas Nanggong Yukin. Kalian hanya perlu ingat bahwa dia adalah tunangan dari kepala sekte kita saat ini. Apakah kalian mengerti? Semua orang berkata serempak. Bawahan dan murid mengerti. Pada saat yang sama, Tanyun memegang Nanggong Ruksue dan terbang ke bawah gerbang keluar alam rahasia sekte suci Huangfu. Song Huisin, Mu Mengyi dan yang lainnya juga turun dari langit. Tanyun segera melepaskan kesadaran spiritualnya. Dia menemukan seorang gadis yang mondar-mandir dengan sedih. Dengan ledakan keras, setelah gerbang alam rahasia dibuka, Tanyun mengambil Nanggong Ruksue dan terbang lebih dulu. Setelah itu, Mu Mengyi dan beberapa gadis juga keluar dari gerbang alam rahasia. Tanyun mengerutkan keningnya. Dia tidak mengenal gadis di depannya. Namun Tanyun dapat melihat bahwa gadis di depannya memiliki kekuatan di periode kesengsaraan tingkat ke-7. Itu pasti binatang buas. Gadis itu berkata, Tanyun, aku Xiao Bai. Setelah mengatakan hal itu, gadis itu berubah menjadi raksasa setinggi 500 kaki. Kepalanya harimau, tubuhnya singa, dan ekornya naga. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut putih. Dia juga memiliki sepasang sayap putih salju. Tanyun melihat sekilas bahwa dia adalah monster tunggangan Yukin. Tanyun buru-buru berkata, Xiao Bai, aku mengenalimu. Ceritakan padaku apa yang terjadi pada Yukin. Xiao Bai berkata,
Tanyun, pernikahan tuanku dan Ruyan Chen sialan itu lebih cepat dari jadwal. Nona Sugeyu dan Duang Changtian membawa tuanku ke dinasti Nanggong 4 tahun yang lalu. Tanyun berteriak dengan marah. Kapan pernikahan diadakan? Xiao Bai berkata dengan jujur, masih ada 8 bulan 17 hari. Tanyun buru-buru menoleh pada Song Huixin. Lalu dia berkata, seberapa jauh tempat ini dari dinasti Nanggong? Song Huixin buru-buru berkata, Tuan, dengan kekuatan di alam janin tingkat pertama, itu akan menempuh waktu paling cepat 10 bulan. Tanyun tidak bisa menahan diri. Dia memelototi Xiao Bai dan berkata, kenapa kamu baru memberitahuku sekarang? Xiao Bai berkata dengan sedih, mengapa kamu berkata seperti itu? Aku juga tidak bersedia tuanku menikah dengan Ruyan sialan itu. Aku ingin menemuimu lebih dari 3 tahun yang lalu, tetapi orang-orang Sugeyu mengurungku. Aku sudah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Tanyun berkata, baiklah, maafkan aku telah menyalahkanmu. Setelah itu Tanyun berteriak, Dato, cepat kemari. Setelah singa naga emas terbang keluar dari pagoda suci, dia berubah menjadi raksasa 600 kaki di langit. Dia memancarkan aura periode kesengsaraan tingkat 8. Jelas, singa naga emas dipromosikan dari periode dewasa tingkat 8 menjadi periode kesengsaraan tingkat 8 saat berkultivasi di pagoda suci. Tanyun berkata, Mengyi, Xiao, Xianer, dan Subing, dinasti Nanggong sangat bahaya. Kalian jangan mengikutiku. Tanyun menaiki punggung singa naga emas dan berkata lagi, jangan khawatir, aku pasti akan membawa Yukin kembali. Oke guys, Mimin sengaja tambahin durasi sampai sini ya, biar kalian penasaran gimana sih Tanyun menuju ke dinasti Nanggong. Oke, waktunya Saweria. Aduh, ternyata nggak ada yang traktir. Ya udah deh, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.